Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan di podcast. Kali ini kita akan membincang atau membahas mengenai sebuah buku yang ditulis oleh Saudara Muhammad Munir dan Dr. Safia. Judulnya mengenai figur perempuan atau seorang ibu atau seorang perempuan wanita tangguh dari tanah Baruga Mandar, Majene, Sulawesi Barat, ya, yang selama ini kita tidak kenal secara umum, meskipun kemudian sesungguhnya selama ini tokoh ini merupakan figur yang tetap melekat dalam ingatan pewarisan nilai-nilai sejarah secara lokal di Sulawesi Barat. Nah, buku ini menjadi semacam legasi bahwa peran dan kiprah Maimunah Cutpance, sebagaimana judul buku ini, menegaskan bahwa dari Sulawesi Barat, dari Tanah Mandar di masa lalu, ya, di masa-masa awal kemerdekaan dan di masa awal mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, telah lahir seorang perempuan bernama Maimunah di Majene yang mampu mengorganisasi memimpin sebuah batalion militer yang sangat ditakuti oleh pihak Belanda di masa itu. Ya, sesuai dengan judul buku ini, Maimunah Cutpance seorang guru dan pejuang dari Tanah Mandar. Ya, saya ingin membaca bagian belakang ini. Tahun 1945 sampai 1949 merupakan tahun-tahun yang amat penting yang menunjukkan secara nyata bagaimana Maimunah ini tidak pernah sedikit pun menyerah atau mundur, ya, walaupun pernah merasai kerasnya popor bedil dan kaku laras sepatu serdadu knil. Dan tentu saja para kaum pribumi yang bertindak sebagai polisi kampung waktu itu yang dikenal sebagai pangese atau mata-mata gitu, ya. Jadi buku ini menceritakan banyak hal tentang tidak hanya peran Maimunah yang mampu mengorganisir teman-teman angkatannya, murid-muridnya yang kemudian ikut menjadi pejuang yang sangat gigih di Majene khususnya, ya. Walaupun gerakannya itu juga mempengaruhi wilayah lain, misalnya ke wilayah Balanipa yang sekarang adalah Polewali Mandar, kemudian ke Mamuju dan sebagainya. Ya, tapi secara khusus saya ingin mengatakan bahwa di buku ini kita akan menemukan bagaimana kiprah atau sepak terjang atau pengalaman-pengalaman yang paling dramatis, yang paling memilukan bagi seorang Maimunah yang pernah ditahan di tangsi Belanda Majene, ya. Di Majene dulu ada tangsi militer yang menjadi penampungan para pejuang yang ditangkap dan sebagainya. Nah, buku ini juga menceritakan bagaimana situasi tangsi militer Belanda itu yang dipenuhi kekerasan, yang ya saya ingin mengatakan amat brutal, ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari catatan harian Maimunah. Ya, jadi ada satu poin penting yang dapat kita diskusikan dengan baik, yang dapat kita terima sebagai pewarisan sejarah, bahwa Maimunah ini tidak hanya seorang perempuan yang mampu membuat semacam batalion militer yang sangat ditakuti Belanda, ya, di zaman itu, ya, tetapi dia juga memiliki catatan harian. Maimunah ini menulis memoar secara khusus tentang semua peristiwa yang dialami, baik dia sebagai guru pada mulanya, kemudian dia memilih jalan sunyi sebagai pejuang. Ya, saya mengatakan jalan sunyi karena ya di masa itu tidak semua orang yang mampu secara berani, secara terbuka mengorganisir sebuah komunitas, sebuah keragaman, ya, karena di Gapri, ya, yang dibentuk oleh Maimunah ini, ya, Gabungan Pemberontak Republik Indonesia 531 ini, itu tidak hanya orang-orang Mandar di situ. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Cutpance ini suami dari Maimunah merupakan orang yang datang dari selatan. Ya, ada yang mengatakan dia orang Bugis atau dia orang Makassar dari Bantaeng, ya. Tapi
Itu bisa ditemukan di sini. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa buku ini juga ingin menegaskan ya bahwa stok calon pahlawan perempuan atau pahlawan nasional dari Sulawesi Barat itu masih ada. Dan ini adalah tokoh kedua yang akan diusulkan oleh komunitas di Sulawesi Barat untuk diajukan sebagai calon pahlawan nasional. Ya, dan itu menarik. Kenapa? Karena pahlawan nasional sebelumnya, ya, Andi Depu atau Ibu Agung yang merupakan seorang perempuan atau seorang raja Balanipa yang memiliki ayah dari Balanipa dan ibu dari Mamuju, ya, itu telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Jadi lalu kemudian ada juga perempuan ini, ada tokoh ini, bunda yang amat luar biasa ini, ya, Maimunah Cutwance. Ya, saya telah membaca ini dari awal, dari draft naskahnya, jadi saya dapat merasakan betapa getirnya perjuangan ini, ya, karena dari korban Westerling yang terbunuh di Galung Lembo itu, ya, Maimunah mencatat, ya, dari catatan memoir Maimunah itu setidak-tidaknya terdapat 500 orang. Secara khusus itu adalah orang-orang di bawah kendali Maimunah. Itu di luar nama-nama pejuang lain atau tokoh-tokoh lain, tokoh agama lain yang terbunuh di Galung Lembo waktu itu, ya. Jadi Maimunah memiliki catatan itu, ya. Nah, jadi luar biasa sekali, dan rentang tahun 1945 sampai 1949 ini merupakan memang masa-masa revolusi yang amat luar biasa di Tanah Mandar secara khusus, ya. Karena tindakan Westerling yang datang ke Mandar yang dimulai dari wilayah selatan di Sulawesi Selatan, ya, waktu itu, ya. Karena waktu itu kita masih bersama bagian dari Sulawesi Selatan. Itu bagian dari penetapan 4 daerah di Sulawesi Selatan termasuk Jazirah Mandar sebagai daerah darurat perang. Nah, penetapan daerah Mandar itu sebagai daerah darurat perang itu bagian dari akibat pola perlawanan dari Maimunah dan kawan-kawan, ya, sebagai orang Gafri 531, ya, kemudian ada Kris Muda misalnya yang bergerak secara luar biasa juga di wilayah Balanipa sampai ke Polewali, dan gerakan-gerakan perjuangan lain jadi di Mandar waktu itu. Nah, jadi ada alasan kita yang amat kuat untuk mendukung, ya, mengapa tokoh perempuan ini pantas dan layak kita usulkan, ya, atau kita bahas sebagai calon pahlawan nasional selanjutnya dari daerah kita. Ya, dan buku ini menjelaskan. Kalau Anda membaca buku yang tebalnya 300 halaman lebih ini, Anda akan menemukan. Dan saya yakin Anda penasaran dengan buku yang sedang saya pegang ini, ya. Nah, untuk mendapatkannya, ya, silakan menghubungi saudara Ahmad Munir atau Dr. Safia, ya. Nah, para pendengar atau penyimak dengan di podcast, Maimunah ini adalah seorang guru, seorang pejuang dari Tanah Mandar yang lahir pada tahun 1916 dan beliau meninggal pada tahun 1995 di Makassar. Jadi ada contoh, ada teladan yang lahir dari masa-masa perjuangan, dan yang lebih penting itu adalah dia seorang perempuan yang mampu memimpin, menjadi komandan dari ratusan laki-laki yang waktu itu berada dalam kendali dan komando Maimunah, ya. Ini bisa kita diskusikan lebih jauh, kenapa kemudian para pemimpin-pemimpin militer dari Mandar itu, ya, selain Andi Depu, ya, yang perempuan juga ada juga Maimunah, ya, ada juga misalnya Tokape, ada juga Amanawewang, ya, yang kemudian amat dikenal dan pernah mengalami masa-masa sulit selama era sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, gitu. Jadi terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan Anda segera membaca buku ini, Maimunah Cutwance, Guru dan Pejuang dari Mandar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja dengan saya, dengan di podcast.